Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita akan melanjutkan materi pembelajaran pagi hari ini. Kita akan pelajari pembelajaran tematik kelas 5, tema 3, muatan bahasa Indonesia. Dalam materi pagi hari ini, di tema 3 ini, kita akan mempelajari tentang iklan. Pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian iklan, tujuan iklan dan ciri-cirinya, iklan berdasarkan media, kata kunci, iklan berdasarkan isinya, unsur-unsur iklan, unsur-unsur media cetak, cara menentukan isi dan keunggulan iklan. Pertama, pengertian iklan. Iklan adalah sarana untuk menyampaikan informasi mengenai suatu produk atau jasa kepada masyarakat. Menurut istilah, iklan berasal dari bahasa Yunani yang berarti menggiring orang-orang kepada gagasan. Tujuan iklan. Tujuan iklan adalah menarik minat masyarakat untuk membeli atau menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan dalam iklan. Ciri-ciri iklan. 1. Iklan itu menggunakan kata yang menarik, tepat, logis, dan sopan. 2. Ciri-ciri iklan menggunakan kata yang mudah dimengerti dan diingat. Yang ketiga, menarik perhatian konsumen. Ciri yang keempat adalah iklan itu komunikatif dan informatif. Iklan berdasarkan media. Iklan berdasarkan media ada 2, yaitu iklan media cetak dan iklan elektronik. Iklan cetak adalah iklan yang dibuat dan dipasang menggunakan teknik cetak seperti koran, majalah, tabloid, dan lain-lain. Ada 3 wujud iklan cetak. 1. Iklan baris. 2. Iklan kolom. 3. Iklan display. Iklan baris adalah iklan yang hanya berisi tidak lebih dari 3 sampai 4 baris dan tidak lebih dari 1 kolom. Yang kedua, iklan kolom adalah iklan yang memiliki luas 1 kolom namun lebih tinggi dari iklan baris. Yang ketiga, iklan display adalah iklan yang memiliki ukuran lebih luas dibandingkan iklan kolom. Yang kedua, iklan elektronik, yaitu iklan yang menggunakan media elektronik. Secara spesifik, iklan elektronik dibagi menjadi 3. 1. Iklan radio. Yang kedua, iklan televisi. Yang ketiga, iklan internet. Iklan radio adalah iklan yang dipublikasikan lewat radio berupa kombinasi voice dan efek suara. Yang kedua, iklan televisi adalah iklan yang dipublikasikan lewat televisi berupa kombinasi suara, gambar, dan gerak. Yang ketiga, iklan internet
yaitu iklan yang dipublikasikan melalui internet. Iklan internet ada yang didengar, ada pula yang hanya tampilan gambar. Sekarang kita akan mempelajari perbedaan iklan cetak dan iklan elektronik. Iklan elektronik perbedaannya, yang nomor 1, iklan ini hanya sekilas dan berlangsung pada saat itu saja. Yang kedua, menggunakan indera penglihatan dan pendengaran. Yang ketiga, menggunakan gambar bergerak dan menggunakan suara. Yang keempat, iklan elektronik liputannya bersifat informatif dengan narasi yang panjang. Yang kelima, iklan elektronik bersifat langsung dan nyata serta menyajikan kejadian yang sebenarnya. Sekarang yang iklan cetak. Perbedaan yang pertama, iklan media cetak bisa dibaca atau dilihat kapan saja atau berulang-ulang. Yang kedua, iklan media cetak hanya ditangkap menggunakan indera penglihatan. Yang ketiga, iklan media cetak hanya menggunakan gambar diam dan tidak ada suara. Yang keempat, iklan media cetak penggunaan kalimat terbatas hanya beberapa baris saja. Yang terakhir, iklan media cetak hanya menyajikan gambar dan tulisan saja. Kita lanjutkan tentang unsur-unsur iklan media cetak. Unsur-unsur media cetak, iklan media cetak ada beberapa, ada 7. Nomor 1, headline atau judul, berfungsi menarik perhatian awal pembaca. Yang kedua, subjudul, bertugas menjabarkan pesan yang terdapat dalam judul, namun lebih ringkas dari isi iklan. Yang ketiga, isi iklan, ditulis menggunakan jenis huruf yang lebih kecil daripada subjudul. Yang keempat, komposisi warna dan gambar yang menarik. Warna memiliki fungsi komunikasi dan menarik perhatian. Pilih gambar yang jelas dan menarik. Yang kelima, slogan atau moto, yaitu kalimat yang mengandung ekspresi, ide, atau tujuan yang mudah diingat. Yang keempat, yang keenam, kalimat iklan disajikan dengan kalimat yang mudah difahami. Yang ketujuh, nama dan alamat yang dapat dihubungi untuk membantu pembaca mengenal pembuat iklan. Sekarang kita akan pelajari tentang kata kunci. Kata kunci adalah kata-kata yang digunakan sebagai inti dalam iklan. Cara menemukan kata kunci yaitu dengan cara memperhatikan tujuan atau maksud iklan itu dibuat. Misal, lowongan pekerjaan, atau jual beli rumah, atau jual beli barang elektronik. Biasanya kata kunci terletak pada slogan dari iklan tersebut. Syarat iklan: 1. Menggunakan bahasa dan kata harus tertata dan tidak memiliki arti ganda. Yang kedua, menggunakan bahasa yang menarik dan mudah diingat. Yang ketiga, iklan dibuat dengan memperhatikan tata bahasa, etika, dan target. Yang keempat, tidak boleh merendahkan produk lain.
Yang kelima, iklan dibuat dengan jujur sesuai dengan produk yang ditawarkan. Iklan berdasarkan isinya. 1. Iklan pemberitahuan dan pengumuman, yaitu bertujuan menarik perhatian khalayak ramai tentang suatu hal. Contoh, iklan duka cita. Yang kedua, reklame atau iklan penawaran. Bertujuan agar produk yang ditawarkan laku di pasaran. Misal, iklan barang niaga. Yang ketiga, iklan layanan masyarakat. Bertujuan untuk memberikan penjelasan atau penerangan kepada masyarakat tentang suatu hal. Contoh, iklan bahaya narkoba, iklan pencegahan demam berdarah. Ciri-ciri bahasa dalam iklan. 1. Menggunakan bahasa yang sederhana, singkat, jelas dan padat. Yang kedua, menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki dasa sugesti, yaitu menggerakkan hati orang. Yang ketiga, menggunakan kalimat persuasif, yaitu membujuk secara halus. Yang keempat, menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan tidak membosankan. Yang kelima, menggunakan slogan yang mudah diingat masyarakat. Yang keenam, menggunakan kata atau kalimat yang berisi kelebihan produk. Unsur-unsur iklan. Ada 5 unsur iklan. Nomor 1, unsur perhatian atau attention, yaitu iklan yang baik harus dapat menarik perhatian masyarakat umum. Yang kedua, interest atau minat. Setelah mendapat perhatian, maka ditingkatkan menjadi minat sehingga timbul rasa ingin tahu secara rinci dari para konsumen. Yang ketiga, desire, yaitu keinginan, yaitu suatu cara untuk menggerakkan keinginan konsumen. Yang keempat, conviction atau rasa percaya. Untuk mendapatkan rasa percaya dalam diri konsumen, maka sebuah iklan harus ditunjang sebagai kegiatan peragaan, seperti pembuktian atau sebuah kata-kata. Yang kelima, action atau tindakan. Tindakan merupakan tujuan akhir dari produsen untuk menarik konsumen agar membeli atau menggunakan produk dan jasanya. Anak-anak, tadi disebutkan tentang slogan. Apakah slogan itu? Slogan adalah kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntutan atau pegangan hidup, atau disebut juga moto atau semboyan. Cara menentukan isi dan keunggulan iklan. Bagaimana cara kita menentukan isi dan keunggulan iklan? Ada 4. 1. Cermati informasi dalam iklan dengan seksama. Yang kedua, perhatikan isi iklan. Apakah menawarkan barang, jasa, atau layanan masyarakat? Yang ketiga, apabila iklan menawarkan sebuah produk, perhatikan dengan seksama nama dan keunggulan produk tersebut. Yang keempat, perhatikan hal yang membuat iklan tersebut menarik.
Alhamdulillah anak-anak pembelajaran tema 3 muatan bahasa Indonesia tentang iklan telah selesai. Anak-anak bisa mencobanya di buku paket, tugas-tugas di buku paket dan di buku LKS. Dan mari pembelajaran pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan di pembelajaran tema berikutnya di tema 4. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.